Selamat malam, teman kecil. Saat bintang mulai bersinar dan mata mulai terpejam, mari kita melangkah pelan-pelan ke dunia ajaib. Dunia di mana hewan bisa berbicara, bulan tersenyum, dan mimpi indah sedang menunggu. Ini adalah dongeng sebelum tidur. Siapkan selimutmu, pejamkan mata, dan mari kita mulai ceritanya. Kancil dan Buaya. Pada suatu hari yang cerah di hutan tropis yang lebat, seekor hewan kecil bernama Kancil sedang berjalan menyusuri semak-semak. Perutnya lapar dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, makanan. Ia sudah mencari ke sana kemari, namun belum menemukan apapun yang bisa dimakan. Tiba-tiba, hidung kecilnya mencium aroma manis yang sangat menggoda. Ia mendongak dan melihat ke arah seberang sungai di sana. Berdiri sebuah pohon jambu besar yang penuh dengan buah merah ranum, bergelantungan seolah memanggil untuk dipetik. Namun, ada satu masalah. Sungai itu luas, dalam, dan dihuni oleh puluhan buaya lapar. Kancil tahu, jika ia nekat menyeberang dengan berenang, tubuh mungilnya pasti akan langsung diterkam. Tapi Kancil bukan hewan biasa, ia terkenal cerdik dan cepat berpikir. Ia lalu duduk di bawah pohon kecil, memandangi sungai sambil memutar otak. Tak lama kemudian, seberkas senyum licik muncul di wajahnya. Ia pun bangkit dan berjalan ke tepi sungai dengan langkah ringan. Dengan suara lantang, Kancil berteriak, "Wahai buaya-buaya perkasa, keluarlah. Aku membawa pesan penting dari Raja Hutan untuk kalian." Beberapa detik kemudian, kepala-kepala buaya bermunculan satu persatu, menatap Kancil dengan mata tajam. "Apa maumu, Kancil kecil? Kau ingin menjadi santapan kami?" tanya buaya itu dengan suara dalam. Kancil tersenyum dan menggeleng. "Justru sebaliknya, aku datang membawa kabar gembira. Raja Hutan ingin mengadakan pesta besar untuk menghormati para buaya karena keberanian dan kekuatan kalian. Tapi, beliau ingin tahu jumlah pasti buaya di sungai ini agar bisa menyiapkan makanan yang cukup." Buaya-buaya mulai tertarik. "Pesta makanan," gumam mereka sambil saling melirik. "Betul," lanjut Kancil cepat. "Tapi aku harus menghitung kalian satu persatu. Agar cepat, kalian harus berbaris dari tepi sungai ini sampai ke seberang sana. Aku akan melompat dari punggung satu buaya ke buaya lain sambil menghitung." Tanpa banyak berpikir, buaya-buaya langsung setuju. Mereka berjajar rapi seperti jembatan hidup di atas air. Mulai dari tepi sungai hingga ke seberang, Kancil melangkah ke punggung buaya pertama dengan hati-hati. Lalu berkata, "1." Kemudian ia melompat ke buaya berikutnya. 2. Lalu ke buaya ketiga. 3. Begitu seterusnya, hingga ia mencapai buaya terakhir dan dengan lompatan terakhir, Kancil mendarat di tanah di seberang sungai dengan selamat. Ia langsung berlari ke arah pohon jambu tersebut. Ia memetik satu buah jambu matang dan menggigitnya dengan lahap. Airnya menetes, rasanya manis sekali, dan ia tertawa puas. Buaya-buaya di tengah sungai masih berjajar, mulai kelelahan menahan posisi. Mereka pun bertanya, "Kapan pestanya dimulai? Di mana makanannya?" "Hahaha, kalian tertipu. Tidak ada pesta, tidak ada makanan. Terima kasih sudah membantuku menyeberang." Buaya-buaya terkejut dan marah. Mereka menggeram keras, sedangkan si Kancil sedang menikmati lezatnya buah jamu tersebut sambil tersenyum. Sekian, terima kasih. Pesan moral dari cerita Kancil dan buaya tersebut. Kecerdikan bisa menyelamatkan. Tapi jangan gunakan kepintaran untuk menipu, karena kepercayaan itu mudah hilang dan sulit kembali. Nah, itulah kisah hari ini, teman-teman kecil. Sekarang saatnya memejamkan mata, bermimpi indah, dan istirahat dengan tenang. Selamat tidur. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.